Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semuanya pada diberikan kesehatan dan keselamatan, karena kita tahu bahwa negara kita sedang dilanda wabah COVID-19, sehingga pembelajaran kita juga untuk tahun pelajaran ini, yaitu tahun pelajaran 2020-2021, itu menggunakan pembelajaran jarak jauh. Dan Bapak harapkan dengan kalian melihat atau menyaksikan video ini, ya dengan harapan Bapak bahwa kalian bisa memahami apa yang nanti Bapak sampaikan. Oke, untuk itu pada materi kita kali ini yaitu tentang turunan atau diferensial, ya. Dan silakan nanti disaksikan pada tayangan berikut ini. Pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi matematika tentang turunan atau diferensial. Apa sih itu turunan atau diferensial? Turunan adalah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai yang dimasukkan, atau secara umum turunan menunjukkan bagaimana suatu besaran berubah akibat perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan itu disebut dengan diferensiasi, sehingga dinamakanlah diferensial, atau dalam bahasa Indonesianya adalah turunan. Terus pengertian turunan fungsi yaitu: satu, laju perubahan nilai fungsi; yang kedua adalah definisi turunan fungsi; yang ketiga, rumus umum turunan fungsi. Kita lihat yang pertama, laju perubahan fungsi, di mana laju perubahan yang pertama adalah laju perubahan rata-rata, di mana ada suatu fungsi y sama dengan fx, maka laju perubahan rata-rata fungsi y sama dengan fx dalam interval x1, di mana x1 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada x2, sehingga ditentukan rumusnya adalah delta y per delta x sama dengan fungsi x pada x2 dikurang fungsi fx1 dibagi x2 dikurang x1. Itu adalah laju perubahan rata-rata. Yang kedua, laju perubahan sesaat, di mana definisinya adalah jika ada suatu fungsi y sama dengan fx yang terdeteksi untuk setiap nilai x di sekitar nilai x sama dengan a. Jadi laju perubahan sesaat nilai fungsi fx pada x sama dengan a ditentukan dengan limit h mendekati 0 fungsi a plus h dikurang fungsi a dibagi dengan h, dengan catatan jika limit itu ada. Artinya bahwa penyelesaian turunan ini bisa menggunakan pendekatan limit. Nah, yang selanjutnya adalah definisi turunan fungsi. Definisinya adalah jika diketahui y sama dengan fx terdeteksi untuk setiap nilai x, di mana x itu di sekitar x sama dengan a. Jika limit h mendekati 0, f dalam kurung a ditambah h dikurang f a dibagi h ada, maka jika limitnya ada, maka bentuk limit ini dinamakan dengan turunan fungsi fx pada x sama dengan a, ya. Jadi penurunan fungsi ini menggunakan pendekatan limit, sekali lagi, jadi dinamakan turunan dari fungsi fx pada x sama dengan a. Lanjutnya yang ketiga, catatan,
Jika limit itu ada, mempunyai nilai, maka dikatakan fungsi f(x) diferensiabel atau dapat didiferensialkan atau dapat diturunkan. Pada x sama dengan a, bentuk limit itu selanjutnya dilambangkan dengan f aksen a. Jadi f aksen a sama dengan limit h mendekati 0, f dalam kurung a ditambah h dikurang f dalam kurung a per h. Ya, jadi itu. Jadi yang kalau ada lambang tanda koma di atas begini, itu dibacanya adalah aksen. Jadi f aksen a itu menandakan bahwa itu adalah diferensiabel atau turunan. Next, contoh ya, contoh. Carilah turunan fungsi f(x) sama dengan 3 dikurang 2x pada x sama dengan 1. Jawabannya di mana turunan f(x) sama dengan 3 dikurang 2x pada x sama dengan 1 adalah f aksen dalam kurung 1, di mana 1 itu tadi adalah a ya. Jadi f aksen a. Sehingga rumusnya adalah f aksen 1 sama dengan limit h mendekati 0, f buka kurung 1 ditambah h dikurang f buka kurung 1 dibagi h. Nah, kita masukkan bahwa f1 plus h artinya x yang ada di sini kita ganti dengan 1 plus h. Jadi x yang ada di sini 3 kan persamaannya fungsinya adalah 3 min 2x. Sehingga x yang di sini diganti dengan 1 plus h. Jadi 3 dikurang 2 dalam kurung 1 plus h tutup kurung besar dikurang fungsi 1. Jadi dimasukkan 3 dikurang 2 kali 1. Sehingga didapat dikalikan 3 kali min 2 kali 1 min 2. Jadi 3 dikurang 2 adalah berapa? 1 ya. Kemudian 1 dikali min 2 dikali h jadi min 2h. Terus 3 di sini dikali 3 min 3 dikali di 3 dikurang 2 adalah 1, sehingga sini 1 dikurang 1 habis, sehingga tinggal min 2h dibagi h, sehingga sama dengan dimasukkan h-nya. Harga h-nya berapa? 0, sehingga h dibagi h habis, jadi tinggal min 2, sehingga limit h mendekati 0 min 2 itu adalah hasilnya min 2. Sehingga turunan fungsi f(x) 3 min 2x pada x sama dengan 1 adalah f aksen 1 sama dengan min 2. Jadi hasilnya turunan fungsi dari 3 min 2x pada x min 1 adalah hasilnya min 2. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, rumus umum turunan fungsi. Definisi. Misal diketahui y sama dengan fx yang terdefinisi dalam daerah asal D, di mana D itu adalah x, di mana x adalah elemen atau bagian dari bilangan real. Turunan fungsi fx terhadap x ditentukan oleh rumus f aksen yang tadi sama dengan limit h mendekati 0 f dalam kurung x tambah h min fx dibagi h. Sama aja kayak tadi, cuman di sini adalah variabelnya x. Dengan catatan jika nilai limit itu ada. Kalau nilai limitnya tidak ada berarti tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan metode limit. Selanjutnya adalah bentuk lain notasi turunan. Nah, bentuk lain notasi turunan. Jadi turunan fungsi y sama dengan fx dilambangkan dengan dy per dx atau df per dx. D di sini adalah sebenarnya arti dari diferensial fungsi y dibagi dengan diferensial variabel x, atau df di mana diferensial fungsi f dibagi dengan diferensial variabel x yang dikenal dengan sebagai notasi Leibniz. Jadi notasi Leibniz adalah dy per dx atau df per dx diperoleh dari hubungan. Nah, balik lagi kepada hubungan limit tadi ya. Jadi misalkan nilai h pada hubungan di atas diganti dengan delta x, jadi h-nya diganti dengan delta x, jadi seperti ini.
sehingga setiap H diganti dengan delta X. Jadi f aksen X sama dengan limit delta X mendekati 0 fungsi dalam kurung X ditambah delta X dikurang fx dibagi delta X. Selanjutnya kita lihat, nah, perubahan pada variabel X sebesar delta X mengakibatkan perubahan nilai fungsi fx sebesar delta Y, di mana delta f atau delta Y sama dengan delta f sama dengan fx ditambah delta X, perubahannya dikurang fx. Dengan demikian hubungan tersebut dapat ditulis sebagai f aksen X sama dengan limit delta X mendekati 0 delta Y per delta X sama dengan limit delta X mendekati 0 delta F per delta X. Bisa kita lihat grafik dari grafik ini ya. Jadi perubahan delta Y yang ini adalah yang vertikal sumbu Y, sehingga dari fx ke sini ada perubahan sebesar delta Y. Kemudian dari titik X ke sini, ke titik ini ada perubahan sebesar delta X, sehingga fungsi turunannya adalah ini, sebesar ini ya. Nah, ini baru rumus. Next, kita lihat lagi.